Kita dengarkan bagaimana pendapat narasumber dua kita, Agus Habib Mustafa. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya banggakan jajaran dari Kemenang Kabupaten Magetan, Forkopimda Kecamatan Pelausan, ada Bapak Camat, Bapak Dian. Alhamdulillah saya mengenal dulu sebelum di Magetan agak kurus, tapi karena pas waktu di Magetan rapati kewatah sampai yang Jogjo, saya nggak tahu kegiatannya apa. Alhamdulillah hari ini beliau itu termasuk camat yang berprestasi. Mudah-mudahan keberkahan untuk Pelausan. Senior dulu Bapak Pendeta Khairul Sadi, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu bisa membimbing kita semua. Pemerintah desa untuk dorong diperwakili Bapak Cari, oke. Alhamdulillah sahabat-sahabat dari lintas agama, dari ormas, dari sahabat-sahabat pemuda di untuk dorong, sekaligus tak lupa mahasiswa, mahasiswi kebanggaan dari IAIN Ponorogo, yang mudah-mudahan ini calon-calon pemimpin sukses masa depan semuanya. Saya tidak akan lama, sekedar sedikit cerita, karena bahasanya tak dilok kalau lama ini pas hitungan petone nggak tepat nak begini. Jadi minggu itu kita 5, kita sih nomor terlalu ini apa maksudnya? Minggu ke-5 wage berapa? 4. Minggu wage malam Senin Kliwon. Senin pinten? Kalau soalnya masuk di sini tuh kelihatannya tempatnya bagus, suasananya kelihatannya asik, dari lintas semuanya, dari kebudayaan dan sebagainya, maka izinkan sedikit mengulas hal seperti itu. Jadi minggu wage Senin Kliwon, minggu 5 wage 4, terus Senin minggu 4 Kliwon 8. Jadi 5 papat baru, tapi besok tidak keluar nomor itu. Tak jangan. Kita bisa ngomong kuat sisi moderasinya ketika kita itu sadar bahwa lagi-lagi ketika ngomong perspektif Muslim atau Kristen, saya akan belakang, bahwa kita sadar bahwa memang kita ini berbeda itu anugerah. Dan berbeda itu anugerah karena kita menyadari bahwa kita itu punya kekayaan yang luar biasa kalau ngomong di Indonesia. Alhamdulillah saya termasuk Nyun Sewu, Pak Camat, yang jalan-jalan ngikutin jenengan tok. Jadi saya beberapa kali di beberapa daerah yang terutama di luar negeri, saya itu wong ki urip enek Indonesia, urip enek Jawa, terutama urip enek Puntuk Doro. Ku wis bejo-bejo tiyang, saya itu. Bahkan sampai bejone kalau mau bisa karo Pak Camat Gus sing nek video nang sing nari, ngerti lah sapa kuwi jenenge. Aku nomor HP. Iya. Iya. Aman. Karena namanya sewu. Jenengan kita hidup di Jawa, hidup di Indonesia, di Puntuk Doro ini dengan semua bahasanya, kalau di Muslim dan di Kristiani insya Allah sama. Tanda-tanda surga itu ada di sini semua. Tanda-tanda surga ada di sini semua. Ketika contoh, kalau ngomong di Muslim, di Muslim itu ada air mengalir, tajri min tahtihal anhar. Puntuk Doro ngono mboten. Enak deh.
Ada lagi ketika ngomong nanti di surga itu ada yang namanya telaga yang isinya arak. Dekat sini itu banyak, tidak usah cari surga. Ini kulon-kulon pakai kulon. Di sana ada madu, di sini cengkokan-cengkokan di kemang, lenek, tawon dan sebagainya, isinya madu. Maka lagi-lagi di sini itu surganya. Sehingga pertama ketika ngomong geografis kita harus bersyukur hidup di Indonesia. Saya itu pernah di daerah-daerah yang nyuwun sewu, di daerah-daerah yang entah itu muslimnya mayoritas atau non muslim bener, ketika ngomong diskusi gayeng kayak gini kesulitan. Saya pernah di Malaysia sebentar, di daerah negeri 9 dan lain sebagainya. Nyuwun sewu, orang itu kalau mau ngajar ngaji, ngajar agama, kalau dari kemenaknya tidak ada surat izin, bener-bener ada surat izin, ditangkap. Hai, itu deh. Nah kira lah, enak tuh gini. Enak nih, pokoknya ngumpul tuh ilmu, ayo ngaji bareng, mulai bawa berkat, aman, semua tuh dong. Kita enggak. Saya suatu kali ada teman di Kairo sana, ketika saya ngopi di cafe, teman-teman mahasiswa di Al-Azhar berbincang sebentar, tapi menyinggung negara, perpolitikan negara. Tiba-tiba sampai kosan ada aparatur pemerintah yang datang ngambil dan 15 hari untuk bisa selamatkan. Nah di sini nih kalau nyuwun saya ngelek model Pak Camat, ngelek model kaya apa? Alah ya wes, ngono model. Maka hidup di sini tuh saya itu luar biasa. Salah satu saudara saya, ada senior saya dulu di Tebu Ireng, dia itu mendirikan pondok di Papua. Dan yang saya kalau di sana memang terkadang isu-isu apapun kan gampang diolah. Suatu saat pondoknya itu orang suku dalam itu masuk ke pondok dan mau dibakar. Ketika di pondok mau dibakar, tiba-tiba tidak jadi bakar karena ada fotonya Gus Dur. Dan ketika ditanya, ini siapa? Ini bapak, ini kiai saya. Loh, Gus Dur kiainya enggak? Iya. Akhirnya pondoknya sampai hari ini malah yang menjaga, yang merawat teman-teman agama lain, teman-teman suku dari Papua sana. Karena apa? Menunjukkan sisi moderasinya, toleransinya, dan itu yang bisa diwujudkan sampai hari ini. Sehingga lagi-lagi konsep di semua agama insya Allah sama. Insya Allah sama. Dalam artian apa? Kita menghargai perbedaan, menghargai potensi yang ada, meskipun harus kita kelola lagi-lagi, karena setiap potensi yang ada kalau tidak dikelola dengan baik itu sumber konflik, itu jelas. Makanya kalau di Al-Quran dijelaskan biar betul kalah kalau sebelah loh. Tahu Mbah Cornelius soalnya dalil, saya juga dalil. Ada teks Al-Quran yang berbunyi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini tafsir ketika ngomong penciptaan Adam, menambahkan tafsir dari Mbah Cornelius tadi. Karena ini nanti akan sama mirip-mirip, tapi dalam perspektif muslim, biar kita membahas satu hal itu ternyata ada sisi kesamaannya juga. Karena lagi-lagi kalau kita melihat perbedaan, itu pasti kita berbeda, maka perbedaan tidak perlu dicari, tapi bagaimana kesamaan dan harmoni itu yang perlu kita rajut mulai malam hari ini. Jadi tadi di Al-Quran dijelaskan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kamu diciptakan dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kamu diciptakan dibentuk menjadi syu'ub, menjadi kabilah, menjadi bangsa-bangsa. Nah di situ ada perspektif. Kalau di sastranya Arab, kholako sama ja'ala itu beda. Ini yang saya bentar, kesannya ngomong anak-anak di KPM ini. Wah, ini mau sekti-sekti saya tes ini. Bahasa nih, saya soalnya dulu juga alma mater saya juga NN ini. Kalau dengan IAIN, saya UIN. Jadi saya dulu di Malang ngambil sastra Arab,
kok tambah blue, ngambil bahasa Inggris akhirnya saya. Alhamdulillah itu. Dan pernah beberapa kali memang kunjungan-kunjungan di berbagai daerah yang memang kita berdiskusi panjang. Dan insya Allah nanti memang habis ini ketika saya ngobrol rencana untuk Doro, insya Allah juga siap. Karena nanti saya tidak bisa panjang karena undangannya bukan undangan pengajian untuk urusan diskusi, karena kopi ini telah membahas semua. Karena apalagi lagi moderasi dia bisa dilihat dari kopi ini, ada kopi, ada susu jahe, ada air putih. Ini moderasi banget. Kita tergantung milihnya yang mana. Tapi kalau pulau itu memang lebih seneng kopi atau susu. Karena apa? Kopi ini kalau ngomong kepemudaan, ada kata-kata di Nadhuman Ilmriti, idil fatah hasba iqadir fi wa kullu man lam ya'taqita yang tapi. Seorang pemuda itu punya sisi manfaatnya ketika dia punya karakter yang kuat. Nah, karakter itu bisa tak ambil kalau kopi ini. Kopi itu campur opo ae dadine kopi. Tapi kalau air putih ini campur apapun air putihnya hilang, tidak disebut meskipun ada. Padahal prinsipnya mbak-mbak TikToker ini mengatakan bahwa orang itu kalau tidak dianggap kan sakit ternyata nanti kan ngono. Maka jadilah kayak kopi susu kita cedok opo ae dadi. Karena kopi pakai air, kopinya tetap diminum enak, diminum menjadi melek dan sebagainya, kopinya tetap. Tapi kalau air putih tidak punya karakter, sehingga aku lebih seneng ngopi. Makanya kalau kopi ini rodok suwi, ini rodok blank kalau ini. Nah, saya pengen rokokan kalau kayak bau, karena orang rokok itu nyuwun sewu, kalau sakit paling paru-paru, kalau tidak merokok itu rupa-rupa. Hati-hati. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi balik. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Khalaqa itu kalau khalaqa itu berarti perbuatannya Allah yang sudah tidak bisa dirubah. Khalaqa itu. Jadi apa menjadinya? Pertama Allah Ta'ala menjadikan manusia itu dua jenis, laki-laki dan perempuan. Makanya permasalahan di dunia ini yang paling senior, yang paling awal itu permasalahan laki-laki dan perempuan, bukan masalah yang lain. Tidak ada masalah agama, tidak, itu telat. Masalah agama, masalah suku, masalah ras, invasi dan sebagainya itu telat. Yang pertama laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dulu Nabiullah Adam, bagi kami kepercayaan Adam, ketika di surga, ketika belum ada ibunya, belum ada istrinya, itu ya apa namanya, ya biasa-biasa saja. Tapi itu berarti memprediksikan kenapa Allah menciptakan wanita. Karena nggak mungkin Pak Camat itu kuat diri, karena mungkin. Makanya Nabi Adam ketika iki sing sitok fungsinya apa, akhirnya Allah Ta'ala menciptakan itu ya. Akhirnya ibunya diciptakan, Hawa diciptakan, sehingga masalah yang pertama laki-laki dan perempuan. Maka nyuwun sewu, ketika kula panjenengan dalam berinteraksi yang pertama kali paling harus moderasi, yang pertama yang di rumah itu pelajarannya laki-laki dan perempuan itu yang harus kita belajar bersama. Karena ya ini kalau bapak-bapak dan sebagainya sebenarnya kan saya itu tidak sepakat dengan lagu wanita dijajah pria sejak dulu, karena tadi Mbah Camat nyanyi. Karena kelihatan yang begitu dijajah itu niki-niki loh sebenarnya. Yang di Sherlock, setor foto, video call, bahkan sak dur-dure camat ki nek sing luwih setine Bu Camat. Sudah bupati. Ya nek di posisi karo sopo, karena tadi bijak selfie dengan saya pasti dikirim ke ibunya. Ini bisa ngapet kau sesuk ibu. Maka lagi-lagi masalah yang pertama tuh itu laki-laki dan perempuan, tapi saling melengkapi itu. Dilanjutkan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Masalah yang kedua, diciptakan potensinya apa? Bersuku-suku, berbangsa, bangsa, agama dan yang lain sebagainya, itu level yang kedua. Sehingga level yang kedua kalau panjenengan itu harus hati-hati. Kalau nanti tidak hati-hati, kita akan terjebak kepada konflik yang tidak produktif sama sekali. Di Libya hari ini, di Irak hari ini, podo Islaminya belum. Padahal nyuwun sewu, kula panjenengan itu kalau nanti tidak hati-hati seperti itu.
Kita sudah sangat sering diskusi kepada Mbah Cornelius dari unsur Nasrani. Dari Nasrani itu ada 70 gereja tergabung dalam BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja. Itu kalau setiap tahun itu biasanya kayak seperti tahun kemarin kita itu beliau-beliau ini ngajak buka bersama. Kan tak protes. Jenengan apa poso Mbah? Kok ngajak buka bersama kula niku? Tapi ternyata kalau ngomong agama mirip, di Nasrani juga ada puasa namanya Paskah, menjelang Paskah 40 hari. Di Muslim ada puasa Ramadan. Nah kemarin itu Ramadannya sama Paskahnya hampir sama. Pas pertengahan gini kok. Akhirnya kita buka puasa bersama. Tapi meskipun kita isi rada poso tenan kula. Karena pas minggu golongan bakal itu pas waktu buka bersama ya cicip kita ini rada poso ya. Ya sebelum berbuka masih puasa. Dan nyon sewu, kita kalau ngomong guyonan kalau malah tidak di forum luwih temen. Saestu. Dan itu karena kita sudah punya kedekatan hati, maka sudah tidak menjadi masalah. Maka inti semuanya tadi kan wajah anakum so'uban bakoba li ta'arofu, di kata-kata itu yang penting li ta'arofu, ta'aruf tuh bisa diartikan pertama kenal, yang kedua pengertian. Kalau panjenengan saling pengertian. Berarti kalau ngomong pengertian konsepnya balik seperti tadi yang diomongin Mbah Cornelius tadi, ayo memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Kalau itu nanti muncul, akan muncul yang namanya keseimbangan. Sehingga lagi-lagi monggo, ini momentum yang luar biasa. Pada malam hari ini berkumpullah banyak orang dan sebagainya, berkumpullah para pemuda-pemudi ini. Dan kalau saya atas nama masyarakat sini, terima kasih tadi videonya luar biasa itu, videonya luar biasa. Nanti Mbah Camat dikasih filenya sekaligus nomor-nomor telepon mahasiswinya. Terus nanti pasti dari pihak jatuh ya. Dari nanti pihak desa itu menjadi kenangan yang luar biasa, karena kalau perspektif kami dulu mahasiswa dulu dan sekarang memang harus berbeda. Kalau dulu mungkin garapannya kayak patokan, ngechat, nggak usum saya kira, nggak usum, tak dukung karena ira tak duit kita sampean. Tapi ini tadi karya yang ini benar-benar akan menjadi tinggalan. Bahwa pernah ada IAIN di sini membuat seperti ini, yang ini tadi menjadi inspirasi generasi muda-muda yang di bawahnya, terutama yang tadi kelompok apa? Kim 119 ini ya. Terus apa yang pemuda sini? Pink R. Ya, Pink R itu maka monggo jangan sampai menjadi seorang itu nyuwun sewu, engko kanca-kanca Pink R dolannya megetane ra iso mulih. Aja sampai ngono. Jadi cah enom kuwi lungone kudu atuh, ngopine kudu kental, mulih kudu esuk. Kalau bisa seperti itu, wawasannya terbuka, wawasannya luas. Karena ya saya kalau masih muda, salah-salah saiki itu bukan masalah. Karena ciri wong nom ki ya nek salah. Karena saya lebih menghormati, saya lebih hormat kepada anak-anak muda yang berani melakukan mungkin kesalahan, tapi dari kesalahan itu menjadikan dia lebih baik. Tapi nak wis Mbah Lurah, Mbah Camat, Mbah Carik, aja salah Mbah, sampean niku dikira salah-salah. Sing salah mungkin sing nom-nom kados kula ngene iki lak ket besokan pemuda. Nah, di titik itu monggo, itu harus menjadi inspirasi bagi semua. Sehingga lagi-lagi tidak ketika kita ngomong agama kelihatannya berat, tapi konsepnya agama kalau di Muslim yusron wala usron, mempermudah tidak mempersulit. Enak. Agama kayak penak, nak pomone agama ning jenengan kok tambah bulet tanya murid, itu berarti mungkin ada yang salah dalam penafsiran dalam bidang agamanya. Karena menurut penelitian yang salah bukan ajaran agama, tapi kita terjebak pada penafsiran yang salah dalam menafsirkan ajaran agama. Ini kedah dicatat. Nanti nak mungkin teman-teman aslinya sing pengen guys status akeh mau akeh status mau sampai nyadeti. Karena tapi yang nyuwun sewu nang mriki yo mike yo anyar regane 18.000 akeh tuku. Sinyal wifi rada angel yo ora apa-apa lah. Ini pertemuan pertama dan insya Allah nanti ke depan kita akan ketemu lagi dengan diskusi yang lebih menarik, dan insya Allah kula doakan panjenengan semua diberikan kesehatan, panjang usia, murah rezeki, dan untuk dorong dari desa yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.